Shalom, damai di hati. Saudara-saudara, hari ini hari Minggu kita merayakan, kita menghayati sengsara Yesus di minggu yang keempat. Mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, sebab dalam semuanya itu kita selalu diberi sehat, dipelihara oleh Tuhan sehingga kita boleh melewati satu minggu yang boleh berlalu dan tiba di minggu yang baru. Dalam keyakinan bahwa di minggu yang baru ini berkat-berkat Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita merenungkan Markus pasal 6 ayat 14 hingga ayat 29 dengan tema perenungan hindarilah dendam. Saya ajak kita untuk mari sejenak kita melihat kitab Injil Markus. Injil ini adalah Injil yang paling pendek, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil Markus adalah Injil yang pasal-pasalnya paling sedikit, tetapi Injil ini adalah Injil paling tua. Menurut catatan sejarah, diperkirakan Injil ini ditulis sekitar tahun 60 sampai 70 Masehi sebelum Bait Allah dihancurkan. Tradisi gereja perdana menyebut penulisnya bernama Markus, seorang sahabat Petrus, murid Yesus. Injil ini Bapak Ibu Saudara-saudara dialamatkan kepada orang-orang Kristen di Roma. Orang-orang Kristen yang terdiri dari golongan Yahudi, tetapi juga sebagiannya lagi adalah orang-orang bukan Yahudi. Mayoritasnya adalah orang-orang Yunani. Tujuannya apa? Pertama, supaya kabar baik bahwa Yesus adalah Allah yang datang sebagai manusia untuk menebus dosa. Supaya kabar baik ini diterima oleh semua orang. Mereka yang Yahudi, juga mereka yang bukan Yahudi. Tujuan yang lain adalah supaya menyemangati orang-orang Kristen di masa itu yang sedang menghadapi penganiayaan besar. Sebab catatan sejarah mencatat Kaisar Nero memerintah di sekitar tahun 64 Masehi. Di masa ini orang Kristen diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Dihukum, dirajam, dibawa untuk berkelahi dengan singa, sebuah perlakuan yang sungguh kejam. Injil ini juga untuk meneguhkan iman orang percaya di masa itu, supaya mereka tidak menyerah, tetapi mempertahankan iman, meskipun di masa-masa yang tidak mudah. Penulis Injil Markus menjelaskan makna tentang salib dalam tulisan-tulisan Injil ini, bahwa salib benar adalah lambang kutuk dosa. Tapi bagi orang percaya salib adalah simbol kasih karunia. Sebab di atas saliblah Allah mengerjakan penebusan total, lunas, membayar kita semua. Orang-orang di masa itu, tetapi juga kita, gereja Tuhan, umat Tuhan di masa sekarang ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam catatan Injil Markus inilah kita menemukan cerita tentang Tuhan Yesus yang berkarya di dunia di masa itu, dan makin hari ia makin populer. Sebab Yesus mengadakan begitu banyak tanda dan mujizat, dia terkenal, semakin disebut-sebutkan namanya. Orang-orang mulai bertanya-tanya, siapa Yesus sesungguhnya? Siapa dia ini? Ada yang menyebut dia nabi yang terdahulu sudah datang lagi. Ada yang bilang dia itu Elia, sebab Elia terangkat ke sorga. Mereka pikir Yesus adalah Elia yang kembali datang di bumi. Tapi ada juga yang menyebut dia Yohanes Pembaptis yang bangkit dari kematian. Herodes, ini Herodes Antipas. Herodes adalah gelar, namanya Antipas. Herodes Antipas menyebut Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang dulu telah dibunuhnya dan sekarang bangkit lagi. Bapak Ibu jemaat Tuhan, jadi ada yang namanya Herodes Agung. Waktu cerita tentang kelahiran Yesus yang memerintah di masa itu namanya Herodes Agung. Herodes yang menipu para majus yang bilang, kalau ngoni sodapa, babale bilang pak kita karena kita mau pergi menyembah dia. Itu Herodes Agung. Dia yang membunuh bayi-bayi di Bethlehem usia 2 tahun ke bawah, dibunuhnya karena berharap dia bisa membunuh bayi Yesus. Itu Herodes Agung. Herodes Agung memiliki anak. Salah satunya adalah Herodes Antipas. Saudara Herodes Antipas, anak Herodes Agung namanya Filipus,
Dia juga disebut Herodes Filipus. Filipus ini menikahi ponakannya, namanya Herodias. Jadi Herodias ini cucu Herodes Agung. Filipus menikahi Herodias. Tapi satu waktu ketika Herodes Antipas mengunjungi Filipus, dia jatuh hati terhadap Herodias, istri saudaranya yang juga adalah ponakannya. Maka Antipas menceraikan istrinya dan dia mengambil Herodias dan menikahinya. Jadi dia ambil istri adiknya yang juga adalah ponakannya. Dia ceraikan istrinya, dia ambil Herodias dan menikahinya. Yohanes mengecam hal itu, sebab itu tidak benar, tidak dibolehkan. Bahkan dalam tradisi Yahudi, kalau mau menikahi istri saudaramu, bisa jika saudaramu itu telah mati dan tidak memiliki keturunan. Jadi kalau orang punya saudara laki-laki dan dia mati lalu istrinya tidak memiliki keturunan, maka wajib bagi saudaranya, keluarganya untuk menebus dia. Ingatkah kita cerita tentang Boas dan Rut? Ketika anak-anak Naomi telah mati, Naomi kembali ke Bethlehem pulang dari Moab dan Rut tidak memiliki keturunan. Maka Naomi mencari orang yang bisa menebus, menikahi Rut supaya membangkitkan keturunan. Boas adalah saudara dari Naomi. Yohanes Pembaptis mengecam Herodes Antipas sebab tidak benar. Filipus masih hidup. Dia menceraikan istrinya, dia mengambil Herodias dan menikahinya. Tapi Herodias mau, Herodias suka. Maka terjadilah yang demikian. Sebab itu Yohanes Pembaptis dalam tegurannya membangkitkan dendam di hati Herodias. Sebab Herodias menginginkan itu. Bukankah Antipas sedang berkuasa? Antipas adalah raja yang memiliki kekuatan di masa itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, maka diceritakan dalam bagian Alkitab yang kita baca tadi, karena dendam Herodias memanfaatkan kesempatan ketika Herodes Antipas ulang tahun dan dia mengadakan perayaan besar, mengundang begitu banyak orang. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam tradisi menari di depan umum seperti itu bukan tugas putri raja, tidak dibenarkan. Itu tugas budak, itu tugas pelayan. Tetapi Herodias memanfaatkan itu, sebab itu ia menampilkan putrinya untuk menari dan menyukakan hati Herodes. Maka Herodes memberi kesempatan supaya dia boleh meminta apa saja, bahkan setengah dari kerajaannya pun akan diberikannya. Anak ini datang, cerita Alkitab tadi kan, dia datang pada ibunya, bertanya apa yang harus dia minta. Lalu Herodias meminta kepala Yohanes Pembaptis. Maka Yohanes Pembaptis dibunuh. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari bacaan Alkitab kita melihat 3 sosok. Pertama, Yohanes, sang nabi yang tidak kenal takut. Kedua, Herodes Antipas, raja yang sombong dan keji. Dan yang ketiga, Herodias, perempuan kejam, penuh dengan hawa nafsu dan penuh dengan dendam. Pertanyaannya adalah, dalam peristiwa ini, di mana kuasa Allah? Dalam peristiwa ini, apakah Tuhan tidak melakukan apa-apa untuk membela Yohanes? Dalam peristiwa ini, di mana kuasa Allah yang membiarkan Yohanes mati dipenggal? Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, atas pertanyaan ini maka mari kita melihat sosok Yesus. Yesus adalah jawaban dari semua pertanyaan ini. Allah menunjukkan kuasanya, Allah menunjukkan kehadirannya. Dia hadir bukan untuk membalaskan kematian Yohanes Pembaptis hambanya, bukan. Dia hadir, dia datang dalam diri Yesus Kristus untuk menunjukkan kuasanya yang mampu memberi pengampunan. Tidak hanya untuk Herodes dan Herodias, tetapi juga untuk semua umat manusia yang mau menerimanya dan hidup dalam pertobatan. Walaupun pada akhirnya Herodias tidak menerima itu. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sekali lagi Yesus adalah jawaban bahwa Allah menunjukkan kuasanya. Dia datang bukan untuk membalaskan dendam.
Dia datang untuk memberi pengampunan, supaya setiap orang yang menerimanya dan mau meninggalkan dosa, hidup dalam pertobatan. Dia menerima keselamatan yang dari Tuhan. Kalau demikian, Yohanes sedang bagaimana? Bapak Ibu Saudara-saudara, Yohanes telah menyelesaikan tugasnya. Yohanes telah mengerjakan bagiannya. Mati dengan kepala dipenggal adalah bagian akhir dari cerita hidupnya, yang memberi kesaksian kepada semua orang sampai pada gereja masa sekarang, bahwa jangan pernah takut untuk menyatakan kebenaran. Dalam hal mengikut Tuhan, dalam hal melakukan kebenaran, nyawa memang taruhannya. Mungkin kita merasa bahwa kita akan mengalami kegagalan secara perhitungan dunia ini. Mungkin kita merasa bahwa kita tidak mengalami keuntungan seperti yang kita inginkan. Tetapi kalau kita melakukan yang benar, kisah Yohanes Pembaptis mengajari kita bahwa bahkan kita kehilangan nyawa, kita memiliki hidup di dalam Tuhan. Kekekalan adalah jaminan. Yohanes Pembaptis diutus Allah untuk datang ke dunia ini, untuk membuka jalan bagi Mesias. Sebab itu dia menyerukan, bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat, berilah dirimu dibaptis, hasilkan buah-buah pertobatan. Sehingga ketika dia mati dengan kepala dipenggal, dia telah menyelesaikan bagiannya. Allah tidak datang untuk membalaskan dendam, Allah datang untuk memberi pengampunan. Yohanes tidak datang untuk bertengkar. Bagaimana kita mati kepala dipenggal? Bukan, tapi dia datang untuk menyelesaikan bagiannya, supaya kerja penebusan itu benar-benar terjadi di dunia ini, supaya pengampunan Allah berlaku untuk semua orang yang mau menerima Yesus dan yang mau hidup dalam pertobatan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, catatan Injil Markus ini menegaskan kepada kita semua bahwa Allah adalah kasih, bahwa Allah mengampuni, dan wujud dari kasih Allah adalah pengampunan bagi semua umat manusia. Allah melepaskan pengampunan. Dia tidak membalaskan dendam, tapi dia memaafkan. Karena itu tema perenungan hindarilah dendam mengajari kita semua bagaimana meneladani Allah dalam hidup. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan kata hindari itu artinya menjauhkan diri, mengelak. Jadi jangan sampai kena, berupaya supaya terlepas. Jadi kalau sekena, berusaha keras supaya tak lepas. Menghindari sekali lagi artinya menjauhkan diri supaya tidak terkena, mengelak, menghindar, atau berusaha keras supaya terlepas. Kamus Bahasa Indonesia menjelaskan dendam artinya berkeinginan keras untuk membalas. Berkeinginan keras untuk membalas. Jadi kalau tema ini membawa kita menjauhkan diri, berusaha supaya terlepas dari keinginan-keinginan untuk membalas. Membalaskan apa yang menimbulkan sakit hati, kepahitan dalam hidup. Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudara kita perlu menghindari dendam? Sebab dendam justru membawa kita jatuh semakin jauh di dalam dosa. Kalau orang marah, orang sakit hati, lalu kemudian kita membalas itu, perbuatan yang kita lakukan justru membuat kita berdosa. Sama berdosanya, bahkan lebih berdosanya dari mereka yang melakukan itu kepada kita. Jadi kalau ada orang yang benci pada orang, orang le benci pada orang, sama, tidak ada yang lebih baik. Perbuatan dendam justru membuat kita kehilangan akal sehat, mematikan akal sehat kita. Herodias akal sehatnya mati, sebab itu dia menolak teguran Yohanes. Akal sehatnya mati, sebab pikirannya tertuju pada keinginannya dan dendam karena marahnya kepada Yohanes. Jadi kalau orang menyimpan dendam, akal sehat kita mati. Kita tidak bisa lagi membedakan mana itu betul dan mana itu salah. Sehingga meskipun teguran-teguran yang datang pada kita benar, tapi kita tidak bisa menerimanya dengan akal yang sehat. Jadi kalau orang togor, orang cepat tersinggung, cepat curiga, cepat menyangkakan yang buruk. Akal sehat kita tidak bekerja dengan baik. Sebab justru dendam mengubah hati kita menjadi jahat.
Jadi kalau orang punya dendam di hati, hatinya yang baik itu akan berubah jadi jahat. Sehingga biar dia sementara ada senang-senang, sukacita, Marpelia tuh orang yang dia taruh dendam, hati yang senang itu langsung berubah marah, langsung berubah tidak suka, kehilangan sukacitanya. Dendam mengambil yang baik itu dan menggantikan dengan yang jahat. Sehingga kalau kita membiarkannya, hati kita jadi jahat. Dendam itu menciptakan kepahitan dalam hidup. Tidak hanya untuk orang-orang di luar rumah, termasuk di dalam rumah. Jadi anak-anak kalau orang tua tegur, orang tua kasih ingat, lalu setiap kali mama tegur dia menyimpan, marah, papa tegur simpang marah, atau suami istri juga begitu, saudara begitu. Ada teguran simpang marah, ada sesuatu terjadi simpang marah, maka pahitlah hidup kita. Kita hidup dalam kepahitan. Karena kemarahan yang kita simpan, hal-hal baik yang terjadi di luar kita tidak lagi kita terima dengan baik. Biar orang lain yang backing atau orang berada di tempat yang berbeda. Ini marah dan simpang di Maumbi. Biar orang di Jakarta, di luar negeri, dimanapun, hati yang pahit itu justru membuat kita mengeluarkan hal-hal pahit dari hidup kita. Kata-kata kita pahit, pikiran-pikiran kita negatif, walaupun tuh orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang berbeda. Karena dari hati kita yang sudah terlanjur pahit. Jemaat Tuhan, dendam tidak pernah menyelesaikan, tetapi selalu melahirkan kejahatan baru. Kemarin baku marah soal A. Karena dendam tak simpang. Minggu datang lewat berapa minggu, lewat berapa bulan, baku dapat hal lain yang terjadi. Karena tuh dendam dari itu berapa waktu yang lalu kita melakukan pembalasan. Kita melakukan yang jahat, kita menjatuhkan. Dendam justru hanya membawa kita menciptakan kejahatan baru di hidup kita. Herodias menolak teguran dan menaruh dendam pada Yohanes. Hatinya menjadi jahat, akal sehatnya mati. Karena itu dari teguran Yohanes kemudian berbuah pada akhirnya tindakan membunuh. Dia hanya menciptakan kejahatan yang baru. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Karena itu belajar dari cerita firman Tuhan hari ini. Tema ini mengajak kita, mari hindarilah dendam. Dalam penghayatan tentang sengsara Kristus, mari hindarilah dendam. Mengelak, menjauhkan diri, berupaya keras supaya terlepas. Jangan ada dendam di hati kita. Terhadap orang tua, terhadap anak, suami terhadap istri. Karena ada yang begitu, menikah, berapa tahun menikah? 30 lebih, 40 lebih. Satu tinggal di sana, satu tinggal di sana. Kayak apa dang? Dulu kuat, lama sekali begitu dia. Karena menyimpan marah. Ada yang begitu, kenapa? Mau ibadah kalau pada perumah nak mau pergi. Kalau di satu tanpa ibadah biar lepa orang perumah. Kalau dia duduk di dalam, biar jo kita di luar. Padahal dah datang untuk mau cari Tuhan. Karena menaruh dendam, menyimpan kemarahan. Dan itu tidak mendatangkan berkat, Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu justru membuat kita kepahitan. Itu justru membuat kita mati akal sehatnya dan menjadi jahat. Kita berdosa, upah dosa adalah maut. Perenungan ini membawa kita untuk melihat, mari hindari dendam. Bagaimana kita melakukannya? Bagaimana orang mau baking itu? Pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, jaga hati kita. Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati ini supaya selalu bersih, selalu baik. Karena itu jangan membiarkan iri masuk, dengki masuk, cemburu masuk, marah tak simpang, cemas ada di dalam sini, bahkan hal-hal yang membuat hati kita pahit. Jangan kasih biar semua itu tak simpang di dalam hati. Sebab jika demikian, dendam akan tumbuh dengan mudah dan berkembang dengan subur. Hidup kita akan pahit. Nanti orang gampang sekali tersakiti. Biar orang berstatus bukan foto orang kalau baca, cepat-cepat
Oh, for kita kok ini. Nanti tak balas. Biarnya tidak sebut nama, markomang mengarah. Tahu banyak yang backing itu. Di Maumbi masih ada. Masih ada. Banyak yang melakukannya. Karena kalau kita menyimpan iri, dengki, cemburu, panas hati, maka kita akan mudah tersinggung. Mudah tersinggung. Biar baku dapat di gereja, duh dia kok tadi, dah lewat pak kita cuma dah agak pak kita dengan ekor mata. Padahal mungkin so dia ndak dapat lihat. Kan kadang orang biar nak pakai kacamata rabun. Duh dia so lihat pak kita langsung babale cepat-cepat. Padahal mungkin dia ndak lihat. Bukan karena dia mau dengan torang, mar karena torang yang terlalu tipis perasaan. Cepat sekali tersinggung, cepat sekali tapela. Tas sontong sadiki langsung ancor. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jika kita menyimpan iri, dengki, cemburu, panas hati, termasuk cemas dan khawatir, hati kita mudah rapuh. Iblis gampang masuk di sana dan kemudian membawa kita untuk memikirkan yang salah, untuk memikirkan yang jahat, merancang yang tidak benar. Gampang sekali orang jatuh dalam dosa. Karena itu supaya kita bisa menjaga hati kita, maka taruh hal-hal yang baik, menguasai perbendaharaan hati kita. Taruh tuh kebaikan, taruh tuh rendah hati, taruh tuh murah hati. Pastikan bahwa di hati kita ada keikhlasan. Paling penting, hati kita memiliki kepercayaan penuh dan berserah penuh pada Allah. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara mudah bagi kita untuk menghindari marah. Kalau sesuatu terjadi, kong panas hati mulai muncul, gampang orang mau, oh sudah Jo. Mar kalau orangnya tidak punya itu, baru sadiki so picu semua muncul begini. Apa kok tak so bilang? Iya toh ngana toh, itu toh. Mar kalau orang taruh tuh yang baik di hati, gampang bagi kita untuk tidak usah marah, ini ada apa-apa. Taruh di hati kita hal-hal yang baik, supaya kita mudah mematikan dendam. Kemarin dulu dia ada backing tuh sakit pak kita. Baku dapat hari ini, dia mau minta tolong pak kita. Iblis cepat sekali dia bisa di telinga. Tuh kemarin dang. Karena so lupa tuh kemarin dang. Dia membawa kita untuk mengingat hal-hal yang sakit itu. Tapi kalau hati kita baik, kalau di hati kita terisi hal-hal yang mendatangkan kebaikan, maka dengan mudah kita akan mengatakan, nem boleh bamarah, nem boleh jabalas dendam. Itu bagiannya Tuhan. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, hati-hati. Kalau orang dia bilang, oh memberi ruang pada Tuhan. Kan Tuhan bilang pembalasan adalah hakku. Jadi kalau ada orang backing jahat atau orang, beri ruang untuk Allah. Jangan jabalas, itu ruangnya Tuhan. Mar hati-hati kalau tuh jawab begini, Tuhan balas pada dia. Nanti nganen, nanti Tuhan balas. Dosa itu Bapak Ibu saudara-saudara, dosa. Sebab kalau sikap kita demikian, berarti kita menginginkan pembalasan. Berarti orang mau balas. Dosa, berarti tong hati le jahat. Karena itu memberi ruang pada Allah, bukan Tuhan balas pada dia, nanti Tuhan balas pangana, bukan itu. Memberi ruang bagi Allah adalah melepaskan pengampunan kita. Nanti Tuhan urus pada orang, bukan tompe urusan. Nanti Tuhan urus. Kita berdamai, kita melepaskan pengampunan. Minta Tuhan kasih hikmat Bapak Ibu saudara-saudara. Berdoa, minta Tuhan kasih hikmat supaya kita dapat selalu melihat mana yang benar. Berdoa apa Tuhan? Minta Tuhan kasih hati untuk selalu mengerti mana kehendak Tuhan. Sehingga meskipun hal-hal di sekitar kita pahit, perlakuan-perlakuan orang di sekitar kita menyakiti, tapi orang berdoa, Tuhan kasih tunjung pak kita, kasih hikmat supaya kita bisa lihat mana yang benar. Tuhan kasih kita hati supaya kita bisa mengerti mana kehendak Tuhan. Sehingga kita akan selalu terarah untuk melihat dan melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan, yang kedua, jangan pernah menolak teguran. Firman Tuhan bilang begini dalam kitab Amsal pasal 15. Orang yang bodoh menolak didikan,
tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Jangan menolak teguran, meskipun teguran itu datang dari orang-orang yang tidak kita sukai. Oh ngana jo, kurang-kurang togor-togor, lihat jo ngape hidup. Kalau kita memperlakukan seperti itu, orang akan mudah membangun dinding untuk tidak mau ditegur. Mau datang dari anak-anak, datang dari siapapun itu, belajarlah untuk selalu menerima teguran. Ayub pasal 5 ayat 17, demikian firman Tuhan tertulis. Berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah menolak didikan yang maha kuasa. Jadi kalau Tuhan tegur, Tuhan didik, terima itu dan jadilah taat. Sehingga kalau teguran-teguran Tuhan datang lewat sakit, teguran-teguran datang lewat kegagalan, kekalahan, lewat hal-hal yang mungkin membawa kita ada dalam kesukaran. Jangan marah Pak Tuhan, jangan marah, tetapi mari merenung. Tuhan ampuni saya kalau saya salah. Tuhan tunjukkan jalan-Mu dan tolong saya supaya saya hidup dalam pertobatan. Jangan marah Pak Tuhan. Tuhan 3 tahun ini Tuhan sakit-sakit terus, kecewa Pak Tuhan. Nanti kalau begitu orang lebih jatuh dalam dosa. Terima teguran. Jemaat Tuhan, Firaun, Raja Mesir, ketika dia ditegur dan diingatkan oleh Musa bahwa Tuhan meminta supaya umatnya dibawa keluar dan supaya mereka bisa menyembah Allah. Firaun menolaknya, berkali-kali menolaknya. Maka Allah mengeraskan hatinya. Allah mengeraskan hatinya untuk dibinasakan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kita ditegur Tuhan atau Tuhan memakai sesama kita untuk menegur kita, maka orang mengeraskan hati, tidak mau menerima teguran, tidak mau menerima didikan. Allah akan mengeraskan hati kita supaya kita dibinasakan. Supaya kita menyaksikan bagaimana Allah menghajar kita dengan kerasnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tetapi juga belajar supaya bila ada yang salah jangan takut untuk menegur. Kenapa kasih susah sekali dirasakan di masa sekarang? Karena ada banyak orang yang masa bodoh. Bukan hanya karena ada orang yang berbuat jahat, bukan, tetapi ada banyak orang baik yang masa bodoh. Solia lia salah, solia lia jahat, solia lia keliru. Mar cari aman. Di sana iyo, di situ iyo, yang penting aman. Tuhan mau marah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam kitab Yehezkiel firman Tuhan bilang begini, kalau salah tegur kasih ingat. Kalau ngana so tahu itu salah, mar ngana nyanda tegur, ngana nyanda kasih ingat, dia pe kesalahan ngana tanggung. Tapi kalau ngana solia itu salah, kok ngana tegur dan dia tidak mau berubah, dia mati dalam kesalahannya, maka dia tanggung DP kesalahan. Kalau ngana tegur, ngana kasih ingat dan dia bertobat, maka diberkatilah semuanya. Jadi kalau ada yang salah, tegur, kasih ingat. Tegur itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tujuannya harus membangun dan bukan menghancurkan. Harus untuk menciptakan kebaikan dan bukan untuk mempermalukan. Karena itu baik teguran kita yang dengan kasih ataupun teguran-teguran kita dengan bahasa kasih yang keras, tegurlah di bawah 4 mata. Ya kalau mau tegur, termasuk tompe anak-anak. Yang mau batari akang di jalan. So di dalam rumah teh suara sampai yang tetangga di ampar rumah ke sana dapat dengar. Tegurlah dengan baik. Suami istri kalau beda pendapat, tegurlah dengan baik. 2 orang dalam kamar. Anak-anak kalau baking salah panggil di rumah, tegur dengan baik. Kasih ingat. Kong kalau so di dalam rumah kasih kecil itu suara. Supaya tuh birman di sebelah kiri kanan tak perlu mau dengar. Sehingga kita tidak mempermalukan orang. Teguran-teguran kita betul-betul membawa kebaikan. Kalau mau tegur orang, sebelum tegur berdoalah. Minta Tuhan membukakan pendengarannya, minta Tuhan membukakan hatinya supaya dia mengerti maksud yang akan kita sampaikan. Kalau mau tegur orang, bahkan ketika kita sedang tersinggung, kita yang mungkin diperlakukan dengan tidak baik lalu kita mau menegur, pastikanlah bahwa kita sedang tidak marah. Karena itu kalau orang sementara marah enggak usah batogor.
mau menyampaikan, menegur, maksudnya bukan bertegur sapa, bukan, menegur kesalahan. Jadi kalau orang sedang marah, padamkan dulu amarah, tenangkan dulu hati, tenangkan dulu pikiran, berkepala dingin, baru menegur. Kalau sementara panas kong togor, pas dia manyao, lo lebih panas. Dari teguran semua jadi bakalai. Karena itu pastikan bahwa teguran-teguran kita membangun, bukan menghancurkan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, lepaskan pengampunan. Supaya kita bisa menghindari dendam, lepaskan pengampunan. Mengapa? Karena kalau kita tidak mengampuni, itu sama artinya dengan kita menimbun dosa. Menimbun dosa, apa faedahnya? Coba tanya di diri masing-masing. Kalau kita simpang DP marah tuh kemarin dulu, tuh bulan lalu, tuh hari ini, so simpang semua. Apa gunanya? Apa gunanya? Tidak ada. Dia hanya menghancurkan kita. Kalau kita menimbun dosa, justru menyimpan kebusukan. Dosa, orang simpang, busuk hidup kita. Mengapa kita perlu melepas pengampunan? Ingat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, sebab kita pun telah diampuni. Torang berdosa, torang semua berdosa. Kita telah diampuni, bukan karena kita layak, bukan. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya dan torang semua, kita diampuni bukan karena kita rajin masuk gereja, bukan karena saya pendeta, penatua, diaken, UPK, bukan. Kita diampuni meski kita tidak layak. Kita diampuni. Karena kenapa? Karena Tuhan mau. Tuhan mau. Oleh karena Tuhan mau, maka Dia mengampuni kita. Karena itu kalau kita mau mengampuni orang lain, jangan ukur dengan kelayakan orang itu. Lu tadi mau mengampuni, nak pantas kok dia. Kalau kuang macam begitu, nak cocok mau ampuni. Karena kalau kita mau mengampuni orang, mengukur kelayakan orang itu, kita pun tidak layak. Kalau Tuhan mau ukur torang pelayak untuk diampuni, torangnya tidak layak sama sekali. Tapi Tuhan mau. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan mau mengampuni kita. Karena itu kalau kita mengampuni orang, jangan lihat orang itu, tapi karena saya mau. Meskipun dia masih berbuat jahat, dia masih menyakiti kita, dia masih melakukan pelanggaran, dia sungguh-sungguh menyebalkan. Bahkan situasi seperti itu, bilang Pak Tuhan, Tuhan saya mau mengampuni, tolong saya supaya melakukannya, saya mau mengampuni. Maka ampunilah, karena kita mau melakukannya. Paulus bilang, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita melakukannya karena kita mau untuk Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau tong tanya, kongdang tuh orang yang kelakuan jahat itu, nanti Tuhan urus. Saya selalu katakan itu dalam khotbah. Nanti Tuhan urus. Itu urusannya Tuhan. Setiap kali kita melepas pengampunan, kita menerima berkat Allah. Percaya itu. Kalau orang pegang-pegang tuh marah, simpang-simpang tuh dendam. Setiap kali kita melepas pengampunan, kita membuka tangan untuk menerima berkat Allah. Mau mana? Pegang-pegang tuh marah tuh benci, atau melepaskannya dan menerima berkat Tuhan? Terima berkat toh? Karena itu mari mengampuni, mari hindari dendam. Tuhan memberkati kita. Amin.